Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meditasi zikir saat hujan adalah praktik spiritual yang menggabungkan kekuatan meditasi dan zikir dalam suasana hujan untuk mempercepat terkabulnya hajat. Zikir adalah praktik dalam Islam yang melibatkan pengulangan nama-nama Allah atau frasa spiritual tertentu. Hujan, di sisi lain, sering dianggap sebagai waktu yang penuh berkah dalam berbagai tradisi keagamaan, termasuk Islam. Menggabungkan keduanya menciptakan momen yang sangat sakral dan potensial untuk memohon hajat atau keinginan. Keutamaan zikir. Zikir memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Ia adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan karena membantu menjaga hati tetap terhubung dengan Allah. Beberapa keutamaan zikir antara lain. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Zikir membantu memperkuat hubungan kita dengan Allah, mengingatkan kita akan kehadirannya yang selalu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. 2. Menenangkan hati. Dengan mengulangi nama-nama Allah atau frasa seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, hati menjadi tenang dan jauh dari kegelisahan. 3. Menghapus dosa. Zikir bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari. 4. Mendatangkan berkah. Zikir membawa berkah dalam hidup, baik dalam aspek spiritual maupun materi. Keistimewaan hujan dalam Islam. Dalam Islam, hujan adalah salah satu tanda rahmat Allah. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa hujan adalah saat yang penuh berkah, dan doa yang dipanjatkan saat hujan turun memiliki kemungkinan besar untuk dikabulkan. Hujan dianggap sebagai waktu di mana pintu langit terbuka, sehingga doa yang dipanjatkan pada saat itu lebih mudah mencapai Allah dan lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Meditasi zikir saat hujan. Meditasi zikir saat hujan adalah praktik yang menggabungkan dua elemen spiritual yang kuat ini untuk memaksimalkan potensi doa. Berikut adalah cara-cara melakukannya. 1. Mencari tempat yang tenang. Pilihlah tempat yang tenang dan nyaman untuk duduk. Bisa di dalam rumah dengan jendela yang terbuka agar suara hujan terdengar, atau di tempat yang terlindung namun masih dapat merasakan sentuhan hujan. 2. Mempersiapkan diri. Mulailah dengan berwudu dan berniat untuk berzikir dan bermeditasi dengan penuh khusyuk. 3. Memulai zikir. Duduk dengan tenang, pejamkan mata, dan mulailah berzikir dengan menyebut nama-nama Allah atau frasa yang sudah biasa dilakukan. Fokuskan pikiran dan hati hanya kepada Allah. 4. Menghubungkan diri dengan alam. Dengarkan suara hujan, rasakan kesejukannya, dan hayati bahwa hujan adalah rahmat dari Allah yang sedang turun ke bumi. 5. Memohon hajat. Setelah merasa tenang dan terhubung secara spiritual, sampaikan hajat atau doa yang ingin dipanjatkan kepada Allah. Sampaikan dengan sepenuh hati, penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. 6. Bersyukur. Akhiri dengan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, termasuk hujan yang sedang turun. Menggabungkan meditasi zikir dengan hujan memiliki banyak manfaat. 1. Ketenangan batin. Suara hujan memiliki efek menenangkan yang dapat meningkatkan konsentrasi dalam zikir, membuat hati lebih tenang dan fokus. 2. Meningkatkan keberkahan. Menggunakan momen hujan untuk berdoa dan berzikir diyakini membawa keberkahan tambahan, mengingat hujan adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. 3. Menyelaraskan diri dengan alam. Praktik ini membantu kita menyadari kebesaran Allah melalui tanda-tanda alam, meningkatkan rasa syukur dan penghargaan kita terhadap ciptaannya. 4. Mempercepat terkabulnya doa. Dengan memanfaatkan waktu yang diyakini mustajab, doa yang dipanjatkan memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan. Meditasi zikir saat hujan adalah praktik yang sederhana namun sangat bermakna dalam memperdalam hubungan kita dengan Allah. Dengan menggabungkan ketenangan yang dibawa oleh zikir dan keberkahan hujan, kita menciptakan momen yang sangat sakral untuk memohon segala hajat. Ini bukan hanya tentang berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kedamaian batin dalam hidup kita. Keberkahan dan kemudahan manunggal rasa alam semesta saat keadaan hujan lebat. Hujan lebat seringkali dianggap sebagai fenomena alam yang menantang. Gumpalan awan gelap yang menggantung di langit, kilat yang sesekali membelah cakrawala, dan suara gemuruh yang mendominasi suasana dapat memberikan perasaan cemas bagi sebagian orang. Namun,
Jika kita mengamati lebih dalam dan dengan hati yang terbuka, hujan lebat menyimpan banyak keberkahan dan kemudahan, serta memberikan kesempatan untuk manunggal rasa dengan alam semesta. Keberkahan hujan lebat. Secara fisik, hujan lebat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan di bumi. Air yang turun dari langit menyirami tanaman, mengisi kembali sumber-sumber air tanah, dan membersihkan udara dari polusi. Hujan adalah sumber kehidupan yang esensial, memberikan kelembaban yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang menjadi sumber pangan bagi manusia dan hewan. Dalam banyak budaya, hujan juga dipandang sebagai simbol keberkahan dan kemakmuran. Para petani, misalnya, seringkali berdoa untuk turunnya hujan agar sawah dan ladangnya dapat subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Namun, keberkahan hujan lebat tidak hanya terbatas pada aspek fisik saja. Dalam kehidupan sehari-hari, hujan juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan penerimaan. Saat hujan lebat turun, aktivitas mungkin terhambat, perjalanan tertunda, dan rencana berubah. Dalam kondisi seperti ini, kita diajak untuk menyesuaikan diri, mencari alternatif, dan tetap tenang. Hujan mengajarkan kita untuk menghargai waktu istirahat, untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan menikmati momen kedamaian. Kemudahan dalam keberkahan. Di balik derasnya hujan, ada kemudahan yang seringkali tersembunyi. Kemudahan ini muncul ketika kita mampu melihat setiap tetes hujan sebagai anugerah, bukan sebagai gangguan. Hujan lebat seringkali memaksa kita untuk berada di dalam rumah, memberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, berbincang, dan menguatkan ikatan batin. Saat hujan turun, kita juga diberikan waktu untuk refleksi diri, untuk merenungkan makna hidup dan merencanakan langkah ke depan dengan lebih bijaksana. Manunggal rasa dengan alam semesta. Saat hujan lebat turun, ada momen-momen magis yang mengajak kita untuk manunggal rasa dengan alam semesta. Suara hujan yang ritmis dapat menjadi musik alami yang menenangkan jiwa. Aroma tanah yang tersentuh air, yang dikenal dengan istilah petrichor, membawa sensasi yang menghubungkan kita dengan bumi. Dalam momen seperti ini, kita bisa merasakan betapa alam semesta bekerja dalam keseimbangan yang sempurna, saling terkait dan mendukung kehidupan. Ketika kita berdiri di bawah hujan, merasakan setiap tetes air yang menyentuh kulit, kita disadarkan akan kebesaran alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Hujan mengingatkan kita akan siklus air yang abadi, tentang bagaimana air yang menguap dari lautan, membentuk awan, dan kembali ke bumi sebagai hujan, menghidupi segala bentuk kehidupan. Dalam momen ini, kita bisa merasakan kehadiran Sang Pencipta yang mengatur semua ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Hujan lebat juga dapat menjadi metafora bagi tantangan hidup, seperti hujan yang deras. Tantangan hidup seringkali datang tanpa peringatan, menguji kesabaran dan ketahanan kita. Namun, setelah hujan berhenti, langit kembali cerah dan alam memperlihatkan kecantikannya yang baru. Demikian juga dalam hidup, setiap tantangan yang kita hadapi dapat memperkuat diri kita, menjadikan kita lebih bijak dan tangguh. Hujan lebat, dengan segala intensitas dan kekuatannya, membawa banyak keberkahan dan kemudahan yang seringkali tersembunyi di balik setiap tetesnya. Saat kita mampu melihat hujan sebagai bagian dari alam semesta yang manunggal, kita dapat merasakan kebesaran Sang Pencipta dan keberkahan yang Dia berikan. Dalam setiap tantangan yang datang bersama hujan, kita diajak untuk belajar, untuk merenung, dan untuk memperkuat rasa syukur kita. Hujan lebat bukan hanya tentang air yang turun dari langit, tetapi juga tentang pelajaran hidup yang dapat kita petik dan kebijaksanaan yang dapat kita peroleh. Hujan seringkali dianggap sebagai berkah dari langit, membawa kehidupan dan kesegaran ke bumi. Dalam banyak tradisi spiritual dan agama, hujan memiliki makna yang mendalam, termasuk dalam Islam. Saat hujan turun, umat muslim seringkali merasa terdorong untuk berzikir, mengingat Allah, bertafakur, merenung, dan betadabur, memahami makna dan hikmah dalam ayat-ayat Allah. Berikut ini adalah ulasan mendalam mengenai keistimewaan melakukan zikir, tafakur, dan tadabur saat hujan. Keistimewaan berzikir saat hujan. Berzikir adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Zikir adalah proses mengingat Allah dengan menyebut namanya atau membaca doa dan kalimat-kalimat thayyibah. Baik, saat hujan turun, terdapat beberapa keistimewaan dalam berzikir. 1. Waktu mustajab untuk berdoa. Hujan adalah salah satu waktu di mana doa-doa lebih mustajab, dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 doa yang tidak akan ditolak,
doa pada waktu azan dan doa pada waktu hujan, hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. Dengan berzikir saat hujan, kita mengisi momen ini dengan amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat harapan bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. 2. Merasa lebih dekat dengan Allah. Suasana hujan yang tenang dan menyejukkan seringkali membawa perasaan damai dan khusyuk. Berzikir dalam keadaan ini dapat memperdalam rasa kedekatan kita dengan Allah, karena kita lebih fokus dan hati kita lebih lembut. 3. Mengisi waktu dengan kebaikan. Hujan seringkali membuat kita harus tinggal di dalam rumah atau tempat yang terlindung, daripada mengisi waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Berzikir bisa menjadi cara yang positif untuk mengisi waktu dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Keistimewaan bertafakur saat hujan. Tafakur adalah kegiatan merenungkan kebesaran Allah dan ciptaannya. Hujan menyediakan latar belakang yang sempurna untuk bertafakur karena 1. Mengagumi kekuasaan Allah. Hujan adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang nyata. Merenungkan proses terbentuknya hujan dari awan, turunnya tetes demi tetes yang memberi kehidupan, adalah cara untuk mengingat kekuasaan Allah yang tak terbatas. Al-Quran menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 43. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. 2. Memahami hikmah dalam kejadian alam. Bertafakur saat hujan juga bisa membuat kita lebih memahami hikmah di balik kejadian alam. Mengapa Allah menurunkan hujan? Apa saja manfaat hujan bagi kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membawa kita pada kesadaran bahwa setiap ciptaan Allah memiliki tujuan dan manfaat yang besar. 3. Membangun rasa syukur. Dengan merenungkan betapa pentingnya hujan bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi, kita bisa membangun rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Hujan yang memberi kehidupan adalah salah satu nikmat besar yang sering kali kita lupakan. Keistimewaan betadabur saat hujan. Tadabur adalah kegiatan mendalami dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Hujan memberikan suasana yang kondusif untuk tadabur karena 1. Menghayati ayat-ayat tentang hujan. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan. Contohnya dalam surah Ar-Rum ayat 48. Allah berfirman, Allah lah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Membaca dan memahami ayat-ayat seperti ini saat hujan turun dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kebesaran Allah dan keajaiban ciptaannya. 2. Mengaitkan ayat dengan realitas. Tadabur saat hujan juga bisa membantu kita mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan realitas yang kita alami. Ini memperkuat iman kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang relevan sepanjang masa dan mencakup semua aspek kehidupan. 3. Mendapatkan ketentraman hati. Tadabur, terutama saat hujan, bisa membawa ketentraman hati. Suara hujan yang menenangkan, dikombinasikan dengan pemahaman yang mendalam tentang firman Allah, dapat memberikan ketenangan dan kedamaian jiwa yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kali penuh dengan tekanan. Berzikir, bertafakur, dan betadabur saat hujan adalah aktivitas yang memiliki banyak keistimewaan. Ketiga aktivitas ini tidak hanya memperkaya spiritualitas kita, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang kebesaran dan hikmah Allah dalam ciptaannya. Hujan, dengan segala keindahan dan manfaatnya, adalah momen istimewa yang sebaiknya kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan menambah rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Semoga dengan melakukan ketiga aktivitas ini, kita dapat meraih keberkahan dan ketenangan yang lebih dalam hidup. Terima kasih banyak sudah menonton video channel Pitutur Luhur ini sampai selesai. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share untuk terus mendukung channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.